selamat datang di Legit Legal Insight Talk, suatu program kerja yang diadakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah. Di Legit kali ini, kita akan membahas isu hukum yang sangat hangat diperbincangkan di publik, yaitu penyiraman air keras oleh aktivis Kontras Andri Yunus. Kali ini kita kedatangan mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah yang juga menjabat sebagai Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Hang Tuah. Oke, untuk dari sudut pandang mahasiswa nih, Kak Dewa, bagaimana mengenai isu yang sangat hangat ini? Oke, sebelumnya terima kasih banyak kawan-kawan dari BMFA ya. Iya. Jadi terima kasih banyak atas undangannya, yang dimana jika saya membaca dari undangan dari TOR, ini rasa-rasanya isunya sangat penting untuk dibahas untuk kalangan mahasiswa lah, kalangan aktivis, karena penyiraman air keras ini juga salah satu mungkin yang menakut-nakuti kita sebagai aktivis muda begitu, terkait dengan mengkritisi kebijakan pemerintah. Jadi di sini karena ini Fakultas Hukum, sini saya ingin mengkaji lebih dalam terkait dengan aspek hukumnya. Jadi nanti akan saya siapkan PPT-nya, mungkin bisa ditampilkan oleh kawan-kawan dari panitia. Mungkin bisa ditampilkan untuk PPT-nya? Jadi sederhananya begini teman-teman, nanti akan saya balut analisis terkait dengan yang pertama analisis pasal, lalu ada juga terkait dengan restitusi, dan yang terakhir terkait dengan kebijakan regulasi. Ini saya mencoba untuk menyesuaikan terkait dengan TOR yang diberikan oleh kawan-kawan. Jadi yang pertama mungkin kita bahas dulu terkait dengan analisis pasal. Jadi di sini analisis pasal yang disampaikan ke saya, yang saya baca di TOR adalah analisis pasal yang pertama terkait dengan penganiayaan berat, yang kedua terkait dengan pembunuhan berencana, dan yang isu saat ini atau kasus saat ini yakni terkait dengan Andri Yunus itu dijerat dengan pasal 467 terkait dengan penganiayaan berat seperti itu. Jadi mungkin bisa di next. Nah, oke. Karena ini yang diminta kawan-kawan dari BMFA begitu, terkait dengan analisa pasal 459 atau pasal 467, yang dimana sebelum kita mengacu pada kedua pasal tersebut, jadi hukum pidana ini paling mudah untuk mengklasifikasikan delik. Jadi di sini yang dijerat pelaku yang dijerat oleh pasal 467 ini adalah terkait dengan orientasi deliknya adalah penganiayaan berat. Akan tetapi kenapa kok kawan-kawan pada akhirnya, mungkin kawan-kawan BMFA atau mungkin kawan-kawan dari koalisi masyarakat sipil ini rasa-rasanya agak kurang begitu terkait dengan isi pasal 467, yang dimana lebih baik atau lebih prefernya ditujukan di pasal 459. Nah, ini pada akhirnya penting untuk kita kritisi kawan-kawan terkait dengan dua pasal ini. Dan juga ini adalah ya mungkin salah satu diskusi kritis yang diadakan oleh BMFA sendiri. Jadi saya ingin membahas satu-satu terkait dengan pasal tersebut. Jadi ini sudah saya tampilkan ya, insya Allah semoga aja ini adalah pasal yang sama dengan KUHP baru yang sudah saya kutip di sini terkait dengan pasal 467. Jadi orientasi atau delik di pasal 467 ini adalah terkait dengan penganiayaan, yang dimana akibatnya itu mengakibatkan luka berat. Luka berat di sini di hukum pidana sendiri, hukum pidana Indonesia adalah luka berat diartikan dengan tidak hanya luka berat semata, tapi terkait dengan mungkin dampaknya, akibatnya mungkin terkait dengan cacat permanen, mungkin terkait dengan fungsi tubuhnya yang mungkin berubah. Nah, orientasi di delik pasal 467 ini kalau kita kaitkan dengan isu air keras penyiraman Andri Yunus ini sebenarnya udah masuk teman-teman, udah relevan di pasal 467, karena dalam hal ini ya mungkin udah di tingkat penyidikan yang kemarin saya sempat membaca berita udah diserahkan di auditorat militer, karena ini nanti masuknya di peradilan militer, yang dimana kalau kita kaitkan di pasal 467 memang udah masuk teman-teman. Akan tetapi pembahasan tidak berhenti di situ terkait dengan pasal 459 yang kawan-kawan ajukan ke saya terkait dengan tanggapan saya terkait dengan 459. Ini juga nggak hanya BMFA aja teman-teman, juga banyak koalisi dari masyarakat sipil, mahasiswa atau aktivis-aktivis hukum yang
kiranya ini lebih prefernya atau lebih tepatnya dijerat dengan pasal 459. Nah, sini saya ingin mau menjelaskan sedikit terkait dengan isi pasal 459. Perbedaan pasal 459 dan pasal 467 ini adalah orientasi deliknya, kawan-kawan. Jika orientasi 467 ini berorientasi pada akibat luka berat, akan tetapi jikalau di pasal 459 ini berbicara terkait dengan akibat hilangnya nyawa. Jadi 459 ini adalah akibatnya adalah nyawa atau kehilangan nyawa atau bisa dibilang pembunuhan berencana. Nah, ini apakah bisa kita kaitkan dengan 459? Jadi jika kita mengkaitkan dengan 459, maka rasa-rasanya ini adalah ya mungkin diskusi yang cukup kritis, yang dimana ini bisa dikaji lebih lanjut oleh kawan-kawan dari Fakultas Hukum, karena ini adalah sebatas pendapat saya begitu, sebatas keyakinan saya terkait dengan pasal 459. Mungkin bisa di next untuk bisa saya jelaskan lebih lanjut terkait dengan pasal 459. Nah, jadi kenapa kok saya kaitkan dengan beberapa poin ini terkait dengan pasal 459? Karena jika kita membahas pasal 467 sebenarnya sudah sesuai dengan unsur-unsurnya. Karena itu sudah sesuai dengan Andrianus sudah mengalami luka berat, dan itu sebenarnya sudah masuk di dakwaan atau di jeratan di pasal 467. Akan tetapi kita berbandingkan dengan pasal 459. Jadi menariknya di sini, kawan-kawan, jika kita kaitkan dengan pasal 459 begitu terkait dengan pembunuhan berencana, ini erat kaitannya. Yang mungkin pertama saya kaitkan dengan poin mens rea atau pembuktian yang jahat. Ini juga saya juga mengutip dari Mulyatno, yang dimana suatu perbuatan tindak pidana itu nggak hanya dilihat dari tindakannya aja, tapi dilihat dari motifnya atau kehendaknya bagaimana, dan mungkin bisa disederhanakan terkait dengan mens rea. Jadi di sini kaitannya dengan pasal 459 juga, apakah ada niat membunuh? Nah, itu kan pertanyaan kritisnya, apakah ada niat membunuh dari si pelaku ini? Nah, pisau analisnya apa, teman-teman? Jadi pisau analisis kita untuk mengkaji apakah orang ini udah berkehendak untuk membunuh atau tidak. Jadi di sini saya memakai konsep di poin kedua, yaitu yang dinamakan dolus eventualis, di mana dolus eventualis adalah kesengajaan dalam bentuk kemungkinan. Ini juga mirip-mirip dengan apa yang dikatakan Mulyatno. Jadi dalam konsep ini kita bisa buat terkait dengan pisau analisis kita. Jadi pertanyaannya begini, teman-teman, apakah si pelaku ini udah mengetahui kemungkinan yang terjadi ketika pelaku ini menyiramkan air keras? Jadi sebelum kita kaitkan lebih lanjut dengan pembunuhan, kita bedah dulu nih dengan konsep yang dinamakan dolus eventualis, yang dimana apakah kehendak pelaku ini memungkinkan tindakannya untuk mengakibatkan kehilangan nyawa seseorang. Jadi itu dulu sebelum kita kaitkan di pasal 459. Jadi konsep analisnya seperti ini. Ini juga terkait dengan dolus eventualis ini, kendalanya seperti ini, teman-teman. Jadi jika kebanyakan aparat, kalau semisal kita bicara terkait dengan penyiraman air keras, itu kebanyakan aparat-aparat ini memakai delik yang dimana dalam pasal 467 terkait dengan penganiayaan berat yang menimbulkan luka berat, karena di situ lebih terlihat jelas, lebih bisa ditafsirkan terkait dengan pasalnya, karena itu si korban ini telah benar-benar mengalami luka berat. Nah, bagaimana kalau kita kaitkan di pasal 459? Ya itu tadi, kita kaitkan dengan pisau analisis konsep dolus eventualis terkait dengan apakah si pelaku ini benar-benar tahu atau menghendaki niatnya untuk membunuh. Nah, ini kan menjadi persoalan, kan? Menjadi persoalan dalam, ya mungkin dalam menegakkan hukum, dalam aparat hukum memakai pasal yang mana. Ini kan kebanyakan koalisi masyarakat sipil atau ya mungkin kawan-kawan dari mahasiswa juga sering mengaitkan dengan pasal 459 terkait dengan pembunuhan. Tapi itu tadi persoalannya, bagaimana cara kita mengukur apakah kehendak pelaku ini benar-benar berdampak atau berdampak pada nantinya si korban ini mengalami kematian atau bagaimana. Nah, ini kan standar-standar yang saya rasa penilaian dari mungkin dari aparat hukum ini kan agak mainstream begitu, semisal kita memakai pasal 459, karena di sini faktanya adalah Andrianus nggak meninggal, masih hidup, akan tetapi memiliki luka berat di bagian wajahnya seperti itu.
Nah, jika dikaitkan dengan pasal 459, yaitu tadi terkait dengan pisau analisisnya, terkait dengan mens rea, dan juga terkait dengan dolus eventualis, terkait dengan apakah si pelaku ini memiliki niat untuk membunuh atau tidak. Nah, jika kita berkaca pada background si pelaku ini kan, jika kita membaca beritanya, ini kan salah satu oknum TNI begitu ya. Iya. Ini juga menjadi menjadi isu yang hangat, di mana pada akhirnya koalisi masyarakat sipil atau mahasiswa ini menuntut bahasanya ingin menggunakan pasal 459 terkait dengan pembunuhan, karena dirasa si pelaku ini adalah orang yang bisa dikatakan intelektual, orang yang bisa dikatakan tahu dalam seluk-beluk mungkin dalam hal kejahatan. Ya, dalam hal ini kita sebut oknum lah. Jadi pemikiran kebanyakan pendapat yang mungkin pendapat saya juga, ya masa mungkin Intel nggak tahu sih kalau misal air keras ini jika disiramkan di kepala orang apakah ini menyebabkan kematian atau tidak. Nah, ini kan yang menjadi isu hangat kan terkait dengan parameter itu, terkait dengan parameter apakah aktor intelektual yang dimana ini adalah oknum TNI, apakah nggak tahu ini sebenarnya bisa mematikan korban gitu. Nah, ini kan persoalan-persoalan yang dimana pada akhirnya banyak yang mengaitkan antara jeratan dari pasal 467 atau pasal 459 gitu. Jadi juga dari saya juga mencantumkan terkait dengan kesengajaan yang menurut Mulyana dan Pompe terkait dengan kehendak pelaku. Ini juga sama kawan-kawan terkait dengan ya ketiga poin di atas ini sebenarnya saling melengkapi terkait dengan niat kejahatan atau kehendak pelaku ini bagaimana, mengukur kehendak pelaku ini bagaimana. Mungkin saya rasa yang menjadi PR aparat penegak hukum saat ini adalah terkait kita dengan kalau kita berbicara terkait dengan keadilan substantif, nggak hanya keadilan terkait dengan yang tekstual yang hanya benar-benar hanya semata-mata tekstual dalam hal norma hukum, akan tetapi ya mungkin harapan saya keadilan ini bisa bersifat lebih substantif, karena lebih substantif dan lebih kontekstual, karena dalam hal ini juga bisa dikaji lebih lanjut apakah oknum TNI ini nggak mengetahui apakah air keras ini bisa mematikan korban atau tidak. Nah, jika aparat penegak hukum atau yang mengadili itu mengetahui terkait dengan kehendak pelaku ini bisa membunuh korban, nah ini bisa dijerat dengan kaitannya dengan pasal 459 terkait dengan pembunuhan berencana. Jika pada akhirnya pembunuhan berencana ini benar-benar bisa dibuktikan oleh aparat penegak hukum, ya tidak menutup kemungkinan pasal 459 ini digunakan, teman-teman. Jadi sederhananya seperti itu. Lalu terkait dengan pembahasan kedua, kemarin saya juga menerima terkait dengan pembahasan terkait dengan restitusi begitu. Jadi sebenarnya restitusi ini adalah terkait dengan perlindungan dan pemulihan korban, atau biasa kita kaitkan dengan konsep viktimologi. Jadi viktim ini adalah kalau kita artikan dalam secara harfiah ke dalam bahasa Indonesia ini adalah victim adalah korban, dan logi ini adalah diambil dari bahasa Yunani yaitu logos, yang dimana kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia adalah ilmu korban, sebenarnya pengetahuan tentang korban. Tetapi ini kita kaitkan dalam konteks hukum yang dimana restitusi ini adalah terkait dengan pemulihan hak-hak korban, nggak hanya semata terkait dengan uang semata, teman-teman, tapi juga terkait dengan martabat, terkait dengan pemulihan ekonomi, pemulihan kesehatan korban. Ini juga perlu diperhatikan. Ini juga kaitannya dengan undang-undang LPSK. Undang-undang itu ada di Undang-Undang 31 tahun 2014. Itu sebenarnya sudah diatur kawan-kawan terkait dengan restitusi ini, yang dimana kontekstualnya atau sederhananya dalam mengimplementasikan restitusi ini adalah ya si korban ini mengajukan kehendaknya untuk memulihkan hak korban terhadap lembaga LPSK atau lembaga perlindungan saksi dan korban, yang ini pada akhirnya di LPSK ini dinilai kerugiannya ini seberapa, standar kerugiannya seberapa, yang nantinya diajukan di pengadilan negeri atau pengadilan militer kalau dalam konteks sekarang. Jadi itu untuk konteks restitusi, teman-teman. Ini juga saya kutip dari salah satu pemikir criminal law atau dari hukum atau tokoh dari hukum pidana, yakni
Hans van Hentik. Jadi Hans van Hentik mengatakan pemulihan korban itu nggak hanya semata-mata terkait dengan pemulihan hanya semata-mata dengan uang, tapi secara keseluruhan, secara psikologis, secara hak-haknya, secara martabatnya itu berhak untuk dipulihkan. Jadi nggak hanya pelaku yang diadili secara retributif atau diadili secara undang-undang begitu, akan tetapi peradilan juga harus memperhatikan terkait dengan pemulihan hak korban seperti itu. Jadi Hans van Hentik ini menekankan bahwasanya peradilan nggak hanya terkait dengan menghukum si pelaku, juga terkait dengan pemulihan hak korban seperti itu. Dan ini saya rasa di hukum kita di Indonesia sendiri udah mengimplementasikan seperti itu terkait dengan adanya lembaga LPSK. Jadi ini bisa menjadi salah satu instrumen hukum untuk kawan-kawan yang untuk mungkin dalam konteks ini Andri Yunus bisa mengajukan kepada LPSK yang nantinya diajukan dalam pengadilan seperti itu. Lalu yang terakhir, kemarin saya juga terkait dengan request atau permintaan dari kawan-kawan dari PMFA mengkaji terkait dengan kebijakan regulasi zat kimia seperti itu. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan kebijakan regulasi, ini juga saya kutip dari teori Mark Ansel, yang dimana tokoh ini adalah tokoh yang mencetuskan dua instrumen penanggulangan hukum, yakni yang satu adalah penal, yang satu adalah non penal. Yang penal yang dimaksud ini adalah penanggulangan hukum atau penanggulangan kasus atau penanggulangan tindak pidana secara retributif atau secara hukum. Yang non penal ini adalah terkait dengan penanggulangan secara sosial, secara kemasyarakatan atau secara mungkin secara musyawarah begitu. Jadi sikapnya seperti ini teman-teman. Yang penal mungkin lebih mudah lah karena terkait dengan normatif, terkait dengan adanya hukum yang mengikat dan sebagainya. Terkait dengan non penal ini adalah jika kita kaitkan dengan isu yang sekarang atau penyiraman Andri Yunus ini adalah maraknya atau tindak pidana atau maraknya tindak pidana itu nggak hanya sebatas niat jahat si pelaku, akan tetapi juga kesempatan yang dimana itu bisa menjadi pada akhirnya menjadi niat jahat seperti itu. Jadi Mark Ansel ini menekankan pada aspek non penalnya terkait dengan pencegahannya atau langkah preventif, karena tindak pidana itu juga bisa terjadi karena ada ruang-ruang atau ada kesempatan-kesempatan untuk seseorang melakukan tindak pidana seperti itu. Jadi non penal ini lebih ke sifat preventif. Nah, jika kita kaitkan pada hal kebijakan regulasi, ini sebenarnya sederhananya seperti ini teman-teman. Kebijakan non penal ini bisa dikatakan untuk si pelaku ini sebisa mungkin tidak sampai untuk pada hal tindak kejahatan atau tindak pidana seperti itu. Nah, untuk kajian lebih lanjutnya sederhana seperti ini kawan-kawan. Jadi non penal ini adalah karena maraknya zat kimia atau zat berbahaya seperti itu, yang dimana ini menjadi kesempatan pelaku untuk menyalahgunakan benda-benda seperti ini. Nah, ini yang dimaksud Mark Ansel adalah seperti itu, karena tindak pidana itu nggak hanya terkait dengan niat atau kehendak niat jahat si pelaku, tetapi juga terkait dengan kesempatan yang dimana pelaku ini mendapat kesempatan untuk melakukan niat jahat seperti itu. Jadi jika dikaitkan dengan regulasi terkait dengan zat kimia, ya mungkin salah satu solusi dari saya ialah terkait dengan perizinan terkait dengan pembelian zat kimia atau terkait dengan pembatasan zat-zat yang pada akhirnya nanti menimbulkan penyiraman air keras itu bisa dibatasi dengan konsep perizinan. Jadi ya mungkin kebijakan regulasinya seperti itu, akan tetapi sebenarnya ini tergantung pada si pemegang kekuasaan dan si atau aparat penegak hukumnya seperti itu. Jadi ya mungkin itu tiga poin yang bisa saya sampaikan. Ya mungkin kalau ada pertanyaan bisa dilanjut oleh Mas Moderator, karena yang saya terima adalah terkait dengan ketiga itu. Seperti itu. Mungkin untuk dari sudut pandang Kak Dewa sendiri nih, ini kan kemarin habis diselidiki oleh kepolisian, lalu dari kepolisian serahkan ke Propam untuk diajukan ke peradilan militer. Untuk sudut pandang dari mahasiswa hukum, lebih khususnya dari Kak Dewa sendiri,
apakah memungkinkan dari peradilan militer dialihkan lagi ke peradilan umum untuk kasus pelanggaran HAM berat seperti itu? Oke, terkait dengan peradilan umum atau peradilan militer begitu teman-teman. Jadi sebenarnya ini juga sudah saya bahas begitu di sosial media saya terkait dengan peradilan umum atau peradilan militer, yang dimana jadi nggak semata-mata ini bisa dikembalikan atau bagaimana, nggak seperti itu. Jadi ya karena ini yang subjek yang melakukan tindak pidana ini adalah salah satu mungkin beberapa oknum dari TNI, yang dimana ini adalah militer, yang dimana konstitusi kita juga mengatur terkait dengan peradilan militer. Sebenarnya ini bisa diruntut teman-teman. Ini juga menjadi kajian atau diskusi yang menarik terkait dengan pembahasan apakah ini nantinya dilarikan di peradilan umum atau ini nantinya dilarikan di peradilan militer seperti itu. Jadi sederhananya seperti ini. Negara kita menganut yang namanya negara hukum. Itu udah ada di UUD kita, di konstitusi kita udah ada. Dan negara hukum atau teori yang suatu negara jika menganut negara hukum adalah semua orang ini sama di hadapan hukum. Jadi prinsipnya seperti itu teman-teman. Jadi saya ingin berangkat terlebih dahulu dari prinsip-prinsip seperti ini. Jadi Indonesia adalah negara hukum, jadi semua orang itu sama di hadapan hukum tanpa membedakan atau tanpa menyekat-nyekat subjek hukumnya. Akan tetapi di Undang-Undang Peradilan Militer, kalau nggak salah Undang-Undang tahun 1997 yang mengatur terkait dengan peradilan militer, itu mengatur bahasanya apabila subjeknya ini adalah orang-orang militer atau prajurit atau orang yang disamakan dengan militer, itu nantinya adalah akan diadili di peradilan militer. Nah ini sebenarnya antara undang-undang kita, antara konstitusi kita sama undang-undang peradilan militer kita ini, jika kita tarik dalam teori negara hukum, ini sebenarnya agak menjadi ketidakselarasan, yang dimana dalam konteks pidana, jika kita lihat dalam teori suatu negara hukum, itu negara hukum tidak membeda-bedakan jabatan, tidak membeda-bedakan subjek hukum, tidak membeda-bedakan pangkat dia apa, akan tetapi yang dibedakan adalah tindak pidananya, seperti itu. Jadi dalam hal ini itu nggak ada yang dinamakan orang ini di peradilan ini, orang ini di peradilan ini, pejabat ini memiliki pangkat ini di peradilan ini. Jadi teori negara hukum yang menganut atau biasa kita menyebutkan equality before the law itu sama sekali nggak membeda-bedakan atau nggak menyekat-nyekat orang ini di peradilan ini, orang berpangkat ini di peradilan ini, nggak seperti itu. Akan tetapi pada kenyataannya undang-undang peradilan militer pun kenyataannya mengatur orang-orang yang disamakan dengan militer atau prajurit yang disamakan dengan militer itu masuk di badan militer. Nah ini kan menjadi ketidakselarasan antara peradilan, antara undang-undang peradilan militer dan konstitusi seperti itu. Akan tetapi ya oke lah, kita akui itu, kita hormati itu karena ya itulah konstitusi kita. Jadi oke lah, kita akui itu. Akan tetapi kalau kita mengaca pada undang-undang TNI, ini undang-undang TNI teman-teman ya. Undang-undang TNI di 2004, saya lupa nomor berapa, saya ingat undang-undang TNI di 2004. Pasalnya saya ingat pasal 65 kalau nggak salah, itu mengatur bahasanya jika tindak pidana ini dilakukan oleh militer, akan tetapi tindak pidana ini tindak pidana umum, itu diadili di peradilan umum. Nah ini kan juga menjadi menjadi ketidakselarasan, mungkin lebih tepatnya mungkin antara konstitusi, antara undang-undang dasar dan juga undang-undang peradilan militer dan juga undang-undang TNI ini saya rasa nggak selaras seperti itu menurut kajian saya. Karena kalau kita mengacu pada suatu negara hukum yang dimana biasa disebutkan kadang-kadang oleh anak-anak hukum yang dinamakan equality before the law dan lain sebagainya, itu nggak mengatur sedemikian rupa. Tetapi di undang-undang TNI yang di 2004 itu sebenarnya sudah memberikan solusi bahwasanya subjek yang dimaksud dengan militer ini bisa diadili di peradilan umum karena tindak pidananya itu adalah tindak pidana umum. Akan tetapi lagi-lagi ini terhalang oleh undang-undang peradilan militer, karena
undang-undang peradilan militer mengatur bahasanya militer ini diadili di peradilan militer, karena peradilan militer lebih khusus seperti itu daripada undang-undang TNI, karena undang-undang peradilan militer ini mengatur terkait dengan hukum acaranya. Nah, di undang-undang TNI ini hanya mengatur terkait dengan secara general seperti itu. Akan tetapi secara khususnya ini terhalang oleh undang-undang yang ada di peradilan yang ada di peradilan militer seperti itu. Jadi ya mungkin ini juga bisa menjadi diskusi kita, mungkin bisa nanti lebih lanjut dikaji oleh kawan-kawan dari BEM Fakultas Hukum terkait dengan teori negara hukum, terkait dengan Indonesia mengenal negara hukum, akan tetapi ada sekat-sekat peradilan militer, ada sekat-sekat peradilan umum. Nah, ini nanti bisa dikaji lebih lanjut dalam konteks pidana ya, seperti itu. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya dari teman-teman BEM Fakultas Hukum, yaitu kan Badan Strategi Intelijen Negara itu kan jelas bukan orang-orang sembarangan nih. Benar. Ya Kak Dewa. Jelas mereka sebelum bertindak pasti mereka itu merencanakan tindakan tersebut itu apa akibatnya, apa yang bakal terjadi di tindakan tersebut. Menurut Kak Dewa sendiri, kan ini kan suatu kegagalan menurut intelijen, bahwasanya suatu pekerjaannya itu tercium oleh media atau tersorot oleh kamera. Itu menurut kami dari BEM itu suatu kegagalan. Itu menurut Kak Dewa itu kesengajaan atau emang kegagalan tersendiri? Soalnya kalau seandainya itu emang disengaja, kemungkinan itu dapat membuat kita sebagai mahasiswa-mahasiswa yang ingin bersuara itu menjadi lebih takut untuk lebih bersuara seperti itu. Menurut Kak Dewa sendiri bagaimana? Oke, ini terkait apakah ini udah direncanakan terkait dengan kasus ini ya? Ya. Jadi tadi pertanyaan terkait dengan apakah ini sudah direncanakan, apakah ini nanti bisa pada akhirnya mengancam kawan-kawan dari aktivis mahasiswa gitu. Iya. Jadi kalau kita bicara terkait dengan apakah ini udah direncanakan dan segala macam, dan juga ada CCTV-nya dan lain sebagainya, ya mungkin pembicaraan ini bisa lebih panjang jika kita kaitkan dalam hal politik. Akan tetapi di sini kita berbicara terkait dengan hukum. Kita balik lagi terkait dengan perencanaan, terkait dengan perencanaan pembunuhan, atau terkait dengan apakah ini sudah dirancang seperti itu. Jadi konsepnya balik lagi seperti yang awal tadi yang sudah saya sampaikan terkait dengan niat jahat atau kehendak si pelaku. Apakah pelaku ini benar-benar ingin membunuh korban atau ya hanya ingin mengakibatkan si korban ini mengalami luka berat atau bagaimana. Nah, ini kan masih perspektif ini muncul kan akibat banyak hal yang sebenarnya belum diungkap dalam proses hukum, yang dimana dalam per hari ini itu siapa subjek atau siapa pelakunya kan sebenarnya belum terungkap sampai saat ini, dan juga siapa yang terkait dengan inisialnya adalah beda terkait dengan polisi yang pada saat itu menetapkan inisial pelakunya siapa, dan juga berbeda dengan apa yang ditetapkan oleh TNI, dalam hal ini POM TNI. Nah, ini kan hal-hal seperti ini yang pada akhirnya kan menimbulkan banyak kemungkinan, banyak perspektif dari mahasiswa terkait dengan entah ini perencanaan, apakah ini udah direncanakan dan sebagainya. Nah, ya kalau dari saya sih terkait dengan hal itu ya kita tunggu saja proses hukum yang berlaku, kita hormati proses hukum yang berlaku terkait nantinya di peradilan militer atau peradilan umum. Akan tapi saya rasa ini udah fix atau udah ya mungkin bisa dikatakan kemungkinan besar diadili di peradilan militer, karena per hari ini udah diserahkan di auditor militer seperti itu. Karena balik lagi undang-undang kita atau konstitusi kita dalam hal peradilan militer mengadili subjek hukum militer ini diadili pada peradilan militer. Jadi dalam hal ini kalau menurut saya kita tunggu saja, kita tunggu terkait dengan proses hukum yang berlaku. Dan juga saya ingin menjawab pertanyaan kedua terkait dengan ya apakah ini tidak berdampak pada aktivis mahasiswa, berdampak pada ketakutan mahasiswa. Jadi rasa-rasanya dari untuk teman-teman kawan-kawan yang konsen atau peduli terkait dengan isu bangsa, terkait dengan mungkin saat ini terkait dengan penyiraman air keras terhadap Andi Yunus, saya rasa kalau kita pada akhirnya kita takut dalam hal-hal seperti ini, ya siapa lagi kalau bukan kita gitu.
Jadi harapannya mahasiswa ini kan kadang-kadang menjadi agen of change dan segala macam itu kan menjadi apa ya, menjadi stabilitas negara, menjadi stabilitas untuk pengkajian isu, menjadi ya dimana pada akhirnya kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh atau isu-isu yang beredar di negeri ini khususnya itu bisa distabilkan oleh kawan-kawan mahasiswa seperti itu. Jadi menurut saya itu. Oke. Apakah menurut Kak Dewa memungkinkan bahwasanya kan sejauh ini itu kan tersangkanya cuma 4 orang yang melakukan penyiraman tersebut. Apakah memungkinkan ada pihak lain yang menyuruh lakukan atau memberikan perintah terhadap 4 orang itu, Kak Dewa? Ya ini kita bicara lagi-lagi terkait dengan kemungkinan-kemungkinan ya. Jadi ya perspektif seperti ini, ada pendapat seperti ini muncul karena lagi-lagi ya proses hukumnya belum terlihat jelas seperti itu. Yang dimana muncul pertanyaan, apakah ini ada aktor intelektual di belakangnya, apakah ini ada yang menyuruh atau bagaimana segala macam. Kalau menurut saya sendiri terkait dengan apakah ada aktor intelektual di belakangnya, ya kemungkinan besar ya mungkin bisa terjadi seperti itu. Akan tetapi di sini saya lagi-lagi masih menghormati proses hukum yang berlaku. Kalau kita berbicara kemungkinan ya mungkin itu terjadi karena dalam hal ini adalah yang dimaksud adalah oknum TNI seperti itu, yang dimana kita tahu sendiri bahwasanya kalau TNI kalau nggak menerima perintah ya sebenarnya nggak jalan ke mereka kan gitu. Nah pandangan-pandangan seperti ini ya wajar begitu muncul di permukaan di pembahasan-pembahasan kita. Apakah dimungkinkan seperti itu ada aktor intelektual di belakangnya, yang dimana ini kalau bisa sedikit saya tarik dalam konteks hukum ya. Ini tadi kan kalau kita bicara kemungkinan kan dalam mungkin dalam konteks politik ya. Jadi terkait dengan apakah ada aktor intelektual di belakangnya ini kan jika dikaitkan dengan hukum pidana itu kan ada yang dikenal dengan turut serta. Kalau di KUHP lama itu ada di pasal 55 kalau nggak salah. Untuk di KUHP baru saya belum baca. Jadi turut serta ini dari aktor intelektual, aktor-aktor yang menyuruh itu bisa dijerat dengan pasal-pasal yang berlaku. Nggak hanya pelaku yang dalam hal ini di lapangan aja, kan, tetapi orang-orang di belakangnya juga bisa turut dijerat oleh pasal-pasal yang berlaku. Seperti itu. Kalau menurut Kak Dewa sendiri sebagai mahasiswa hukum, apa sih yang harus dilakukan negara buat melindungi aktivis-aktivis yang ingin bersuara? Jadi aktivis-aktivis sejauh ini kan merasa ketakutan karena teror-teror yang terjadi oleh beberapa aktivis di luar sana. Itu apa peran negara buat dapat melindungi lebih ke keselamatan dari aktivis-aktivis yang agar tidak merasa dibungkam seperti itu, Kak Dewa? Oke. Menurut saya kalau ya mungkin Pak, kalau peran negara ini cocoknya ditanyakan pada orang-orang yang berkuasa seperti itu di DPRD atau pemerintah. Kalau saya sendiri melihat peran negara untuk sekiranya menjamin hak asasi manusia seperti itulah, dalam hal ini dalam konteks aktivis atau dalam hal ini dalam mahasiswa yang mungkin bisa dibilang berisik, yang mungkin bisa dibilang banyak demonstrasi, banyak demo, banyak menyampaikan pendapat. Sebenarnya peran negara kalau kita mengacu pada konstitusi atau undang-undang kan sebenarnya sudah diatur terkait dengan kebebasan berpendapat. Akan tetapi lagi-lagi kita balik lagi dalam konteks dalam hal ini ya peristiwa-peristiwa hukum yang telah terjadi. Dalam hal ini konteksnya terkait dengan penyiraman air keras, yang dimana itu juga menimbulkan ya kekhawatiran di kalangan mahasiswa, di kalangan koalisi masyarakat sipil, di kalangan aktivis-aktivis yang peduli dalam hal isu-isu bangsa, isu nasional. Kalau menurut saya negara sebenarnya udah, kalau bisa dibilang menjamin, sebenarnya di undang-undang kita sebenarnya udah menjamin terkait dengan kebebasan berpendapat. Akan tetapi balik lagi terkait dengan implementasi di lapangan, terkait dengan aktor-aktor, terkait dengan pejabat-pejabat yang menjabat saat ini itu bagaimana pada akhirnya mengemas pendapat-pendapat koalisi masyarakat sipil, mengemas pendapat-pendapat mahasiswa itu ya tinggal bagaimana mereka mereka mendengar kita, bagaimana mereka mengaktualisasi pendapat-pendapat kalangan mahasiswa, mendengar pendapat-pendapat aktivis.
yang dimana jika kita bicara peran negara, sebenarnya akhir-akhir ini Dewan Perwakilan Rakyat melalui Komisi 3 DPR RI begitu, dalam hal RDPU atau rapat dengar pendapat umum, sebenarnya negara udah hadir sebenarnya di situ terkait dengan itu kan. RDPU itu kan mengundang nggak hanya pejabat-pejabat negara, tetapi juga mengundang kaitannya dengan koalisi masyarakat sipil, kaitannya dengan mahasiswa, kaitannya dengan pelaku, kaitannya dengan korban, kaitannya dengan ahli-ahli yang dalam hal ini di bidangnya masing-masing. Saya rasa akhir-akhir ini DPR RI udah sedikit banyak mengimplementasikan terkait dengan kebebasan berpendapat. Akan tetapi ya lagi-lagi, apakah kebebasan atau pendapat-pendapat dari koalisi masyarakat sipil, pendapat dari mahasiswa ini didengar atau tidak? Nah, itu kan yang menjadi salah satu persoalan yang ya mungkin bisa dikaji lebih lanjut oleh kalangan masyarakat sipil atau oleh kawan-kawan dari mahasiswa. Jadi rasa-rasanya kalau pertanyaan tadi terkait dengan peran negara, sebenarnya negara melalui DPR RI sebenarnya udah benar-benar membuka terkait dengan menerima pendapat, terkait dengan membuka pendapat-pendapat masyarakat, membuka pendapat-pendapat ahli, membuka pendapat-pendapat mahasiswa seperti itu. Dan juga nggak hanya berhenti di situ, teman-teman. Di undang-undang kita juga mengatur terkait dengan adanya seperti mungkin bisa dikatakan uji materi gitu kan. Salah satu contoh atau salah satu implementasi dari negara dalam hal ini mewujudkan bahwasanya pendapat-pendapat dari mahasiswa ini nantinya bisa didengar seperti itu. Jadi saya rasa negara udah dalam hal ini, dalam akhir-akhir ini udah menjalankan atau ya setidaknya mengimplementasikan terkait dengan kebebasan berpendapat. Mungkin untuk pesan-pesan lah untuk Kak Dewa untuk mahasiswa-mahasiswa di luar sana, agar mereka itu tidak merasa takut atau khawatir seperti yang apa Kak Dewa bicarakan tadi. Itu apa pesan-pesannya untuk mahasiswa-mahasiswa di luar sana? Ya, untuk pesan-pesan untuk mahasiswa ya, apa ya, jadi kalau kemarin saya berbicara terkait mahasiswa itu jangan diam gitu. Jadi ya kita menjadi mahasiswa mungkin paling lama itu ya mungkin 4 tahun, 3,5, dan itu ruang kita untuk tetap berisik seperti itu. Karena balik lagi di sini peran mahasiswa saya rasa sangat penting, menjadi salah satu instrumen stabilitas negara seperti itu. Dan juga mungkin peran dari organisasi-organisasi, peran dari elemen-elemen organisasi itu juga sangat penting. Karena kalau kita mengaca dari sejarah seperti itu terkait dengan organisasi mahasiswa, terkait dengan mahasiswa, organisasi mahasiswa itu kan dibentuk pada saat itu untuk, ya mungkin saya ambil contoh pada saat pembentukan Budi Utomo itu kan, pada saat itu kan orientasi pembentukan organisasi ini kan dalam hal mengusir penjajah. Akan tetapi kalau kita implementasikan di era sekarang, ya rasa-rasanya organisasi atau ya mungkin mahasiswa lebih luasnya seperti itu, ya bisa lah mungkin lebih mengedepankan kajian, lebih mengedepankan diskusi-diskusi kritis yang nantinya akan menghasilkan output-output yang sekiranya bermanfaat seperti itu. Jadi kalau saya rasa menjadi mahasiswa jangan apatis kawan-kawan, karena dalam hal ini negara membutuhkan mahasiswa atau masyarakat sendiri membutuhkan mahasiswa dalam hal stabilitas negara. Karena ya kalau saya boleh saya mengutip terkait dengan apa yang dikatakan Tan Malaka seperti itu. Jadi jika atau bila mana kaum muda itu telah menempuh pendidikan setinggi-tingginya atau udah menempuh pendidikan, akan tetapi mahasiswa ini nggak bisa atau nggak bermanfaat dan berbaur di masyarakat, kalangan masyarakat, ya lebih baik pendidikan itu nggak sama sekali seperti itu. Jadi makna yang saya ambil dari ya kurang lebih dari kutipan Tan Malaka adalah ya menjadi mahasiswa ya jangan apatis seperti itu. Jadi karena dalam hal ini banyak yang ya mungkin keresahan-keresahan dari masyarakat itu banyak dilimpahkan kepada mahasiswa. Contohnya ya, mungkin kalau saya bisa kasih contoh seperti itu, saya sendiri di BEM Universitas itu udah 3 kali teman-teman didatangi oleh koalisi masyarakat sipil. Yang pertama terkait dengan ya ini mungkin contoh aja ya,
terkait dengan isu Rusunawa Gunung Sari yang ada di Surabaya. Itu juga sempat kita audiensikan juga. Lalu yang kedua terkait dengan maraknya begal, itu juga kita audiensikan juga. Nah, hal-hal seperti ini tuh yang sejauh ini di 2 periode saya di BEM Universitas yang saya dapatkan, yang sekiranya saya bisa bantu. Keluh kesah masyarakat ini sebenarnya sangat banyak, yang dimana masyarakat ini kalau nggak kita yang bantu itu ya mungkin agak kebingungan seperti itu. Nah, titik poinnya adalah ya harapannya menjadi mahasiswa lebih mengedepankan lebih mengedepankan diskusi kritis lah. Apalagi kawan-kawan yang mungkin nggak kawan-kawan di BMF, ya nggak di BMF aja, tetapi juga banyak di kalangan-kalangan organisasi. Ya rasa-rasanya perbanyaklah diskusi kritis, perbanyaklah berkumpul. Ya bisa dibilang nggak hanya terkait dengan program-program kerja semata, kan, tetapi juga kaitannya dengan diskusi-diskusi kritis yang dimana dalam hal pembahasannya terkait dengan isu-isu yang berkembang saat ini. Mungkin kita sudah sampai di penghujung acara ya, Rema. Dari kasus yang menimpa Andre Yunus ini, kita bisa melihat bahwasanya sebuah tindakan pidana tidak hanya soal apa yang terjadi di permukaan, tapi juga tentang niat, perencanaan, dan siapa yang terlibat baliknya. Kasus ini mengingatkan kita bahwa perlindungan hukum harus benar-benar hadir untuk semua orang, termasuk mereka yang memiliki peran penting di masyarakat. Penegakan hukum pun diharap tidak berhenti pada pelaku di lapangan saja, tetapi mampu mengungkap hingga pihak-pihak yang berada di balik layar. Semoga apa yang kita bahas di kali ini dapat menjadi pembelajaran untuk kita sebagai mahasiswa, supaya kita tetap bersuara namun tetap berhati-hati. Seperti itu, Kak Dewa. Mungkin sampai jumpa di episode selanjutnya, di legit selanjutnya, dan isu-isu hukum yang hangat selanjutnya. Terima kasih.